Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang Bapak Ibu wali murid dan calon siswa baru. Alhamdulillah di sini kita bisa hadir dalam ruang podcast MTS Negeri Kota Pasuruan. Di sini kami telah menghadirkan seorang yang hebat, Bapak kita, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan, yaitu Bapak Latiful Hidayat, SE MPD. Selamat datang Pak Latiful. Alhamdulillah ya, kita semuanya bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan Pramata Muda ini hari Jumat ya Bapak ya. Boleh diceritakan Bapak bagaimana persiapan untuk menyambut Mata Muda pada hari Senin besok ini Bapak? Terima kasih Bu Ani atas kesempatan yang bisa diberikan ke saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu ya, nama saya Pak Latif atau Latiful Hidayat lebih lengkapnya. Saya tinggal di Malang dan alhamdulillah di pagi hari ini dalam kesempatan perbincangan dengan Bu Ani, pembahasan tentang mata muda, di mana mata muda itu merupakan masa ta'aruf atau masa pengenalan murid madrasah atau lebih disingkatnya adalah mata muda. Nah, persiapan yang kita lakukan alhamdulillah itu sudah mencapai angka 100%. Persiapan dalam hal ruang belajar atau ruang kelas, tenaga pendidiknya, berikutnya alat peralatan itu sudah kita siapkan 100%. Dan kita semuanya siap 100% menyambut keluarga baru. Keluarga baru yaitu keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan yang hebat, yang bermartabat, yang berprestasi dan mendunia. Itu. Jadi persiapannya insya Allah sudah 100% Bu Ani. Alhamdulillah. Wow, hebat ya Pak ya. Kemarin juga saya lihat seluruh sivitas, seluruh keluarga MTS ini sepertinya sudah bersiap-siap semuanya dari prasarana dan anak-anaknya juga kayaknya anak OSIS, anak SIKA semuanya sudah bersiap-siap Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk instruksinya, panduannya untuk anak-anak. Ini kira-kira Mata Muda itu akan dilaksanakan mulai tanggal berapa ya Bapak, sampai tanggal berapa? Terima kasih Bu Ani. Pemirsa yang kami banggakan, yang kami hormati, pelaksanaan Mata Muda di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan itu kita laksanakan mulai dari hari Senin besok sampai hari Senin. Mulai dari hari Senin sampai pada hari Jumat yaitu tanggal 13 Juli sampai pada tanggal 17 Juli 2026. Dan kita melakukan kenapa itu 5 hari karena ini juga kegiatan-kegiatan yang ada di Sanawiyah ini memang kategorinya itu padat. Untuk kegiatan Mata Muda itu dilakukan 5 hari dan untuk berikutnya di hari berikutnya atau di minggu berikutnya barulah sudah dilakukan pembelajaran seperti biasanya. Seperti itu kegiatan-kegiatan yang ada di Sanawiyah. Iya Bapak, mulai hari Senin tanggal 13 sampai 13, 14, 17 nggih. Kira-kira mulai pukul berapa Pak? Nanti anak-anak itu berangkat dari rumah pukul berapa? Pulangnya nanti orang tua bisa menjemput itu jam berapa Bapak? Iya, Bapak, Ibu, wali murid dan juga pemirsa yang saya hormati. Kegiatan Mata Muda di madrasah kita di MTSN Kota Pasuruan ini dilaksanakannya mulai dari jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi kegiatannya, prosesnya, pembelajarannya
di saat ada di kelas pengenalan semuanya, itu nanti akan berakhir sampai pukul 14 atau lebih tepatnya itu jam 2. Itu kegiatannya. Kenapa kok juga mulai dari jam 7 sampai jam 14, namanya pengenalan itu tidak hanya sekedar mengenal apa yang ada di terdekatnya atau yang ada di kelasnya, tapi mengenal semuanya, mengenal teman-temannya yang ada di ruangan, mengenal yang ada di lingkungan sanawiyah. Makanya tidak hanya cukup beberapa jam. Nah, tapi kita lakukan sampai pada pukul 14 sore. Karena itu pun kegiatannya juga bersamaan sebagai pembiasaan nanti dilakukan oleh anak-anak atau keluarga baru di sanawiyah ini, mulai dari pembiasaan sholat duha berjamaah tepat pada pukul 7. Sholat duhur berjamaah itu pada saat di jam 12. Nah, dilanjut lagi kegiatan-kegiatan sampai berakhir pada pukul 14.00. Nanti masalah Bapak Ibu wali murid bisa memperkirakan jam berapa ini nantinya itu bisa menjemput putra-putrinya saat pukul 14.00. Seperti itu, Bu Ani. Padat kayaknya Bapak ya, banyak kegiatan dari sekian hari dan sekian jam, banyak kegiatan dan padatnya itu apa esensi, visi utama yang ingin dicapai oleh MTS Negeri Kota Pasuruan ini Bapak? Mohon dijelaskan. Ya, mata muda atau masa ta'aruf murid madrasah. Ini esensinya itu kan diambil dari nama ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan kita itu inginnya mengenalkan terlebih dahulu. Mengenalkan apa yang ada di sanawiyah, mengenalkan apa yang ada dalam keluarga sanawiyah. Nah, di sini mengenalkan sesuatu yang baru, keluarga yang baru dari masa SD atau MI, yang nantinya bagaimana esensinya mengenal pada dunia yang baru, yaitu di lingkup sanawiyah atau SMP. Ini yang memang kita perlukan. Jadi keluarga baru, aturan-aturan baru, suasana baru, teman-teman baru, guru-guru yang baru juga semuanya untuk anak-anak kita, anak-anak hebat ini. Jadi itu yang menjadi esensinya, kita mengenalkan semuanya, apa yang ada di madrasah hebat, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan. Itu Bu Ani. Ini tadi pagi Bapak ketika saya datang, kebetulan saya juga wali murid Bapak. Tahun ini putra saya masuk di kelas 7 di sini. Tadi ketika saya masuk di depan gerbang itu sudah disambut sama kakak-kakak OSIM. Sepertinya ini kayaknya kita mulai menunjukkan keramahan yang mereka bersenyum, salam, sapa kepada kami yang datang. Ini salah satu poinnya ramah anak dan aman itu. Bisa dijelaskan Bapak apa yang akan dilakukan supaya tujuan poin ramah anak dan aman itu bisa tercapai? Apa yang akan dilakukan oleh MTS ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Ani itu memang bagian dari tujuan kita bersama. Dan ini alhamdulillah Ibu Ani ini sudah mempercayakan dan percaya banget dengan madrasah kita, yaitu Sanawiyah. Bahkan putranya itu juga disekolahkan di Sanawiyah. Ini kan merupakan bentuk kepercayaan yang penuh dari semua Bapak Ibu guru, apalagi juga masyarakat di Kota Pasuruan itu sudah mempercayakan banget, benar-benar mempercayakan kepada kita untuk anak atau putra-putrinya atau murid-murid kita untuk bisa sekolah di sanawiyah. Nah, terkait dengan madrasah atau sekolah ramah anak, kita itu kan mengupayakan dengan adanya zero bullying. Kita itu kan semuanya merupakan keluarga.
Namanya keluarga itu tidak ada istilahnya satu menyakiti dengan yang lainnya. Apakah itu dengan cara verbal maupun non-verbal. Jadi terkadang anak-anak kita itu ada ucapan-ucapan yang sedikit menyakiti. Itu yang nantinya kita minimalisir karena kita semuanya keluarga besar yang menjaga keramahan tidak hanya dengan teman-temannya tapi juga dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga dengan kepala madrasahnya. Bapak Ibu guru juga dengan semua stakeholder yang ada di Madrasah Sanawiyah. Nah, ini yang nantinya kita upayakan dengan adanya zero bullying. Tidak ada lagi yang namanya pembulian, baik itu verbal maupun non verbal. Jadi anak-anak waktu saat berangkat dari rumah menuju madrasah atau sekolah itu sudah dengan semangat. Saya berangkat sekolah dengan semangat karena apa? Saya merasa nyaman, saya merasa dihargai, saya merasa didengar saat ada di Madrasah Sanawiyah yang pada akhirnya saya semangat untuk berangkat sekolah dan saya semangat sampai jam pulang nantinya setelah belajar saat ada di Sanawiyah. Ini yang nantinya menjadi bagian amanah kita menjadikan madrasah yang ramah anak, madrasah ramah untuk semuanya. Tidak hanya sesama manusia tapi juga ramah dengan lingkungannya. Itu Bu Ani yang bisa saya gambarkan pada apa yang ditanyakan oleh Bu Ani. Salah satunya dengan zero bullying ya Pak ya. Jadi supaya kita itu merasa aman juga sebagai orang tua bahwa sekolah ini sudah menerapkan sekolah ramah anak dan aman dengan diadakannya zero bullying. Mungkin mungkin kegiatan apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh sekolah itu? Mohon dijelaskan gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Ani. Pertanyaan-pertanyaannya itu bagus-bagus dan ini memang harus diketahui oleh semua Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu wali murid itu termasuk juga pemirsa yang lainnya. Anak-anak itu sudah semangat saat berangkat ke madrasah. Semangat membawa tas dan segala sesuatunya itu juga semangat dengan ketemu dengan teman-teman baru dan kakak-kakaknya. Terus berikutnya saat ada di madrasah, ini juga menjadi bahan pertanyaan oleh Bapak Ibu wali murid itu. Kira-kira bagaimana ya anak-anak saya saat ada di madrasah atau saat ada di sekolah? Apakah juga terjamin keamanannya? Seperti itu. Itu insya Allah juga pasti dia menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu semuanya selaku orang tua. Nah, kita berupaya memaksimalkan tidak hanya sekedar ramah, tapi juga menjamin keamanan anak-anak kita saat ada di madrasah. Mulai yang pertama yaitu saat ada di pintu gerbang. Anak-anak kita itu kalau sudah ada di madrasah tidak diperkenankan untuk keluar masuk pintu gerbang di madrasah. Ada pengecualian kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang memang perlu ada izin untuk keluar. Misalnya yaitu sakit yang harus dijemput oleh orang tuanya itu pun juga harus ada izin dari madrasah. Terus berikutnya ada kegiatan keluar yaitu untuk perlombaan dan sebagainya. Itu juga ada izinnya. Jadi kita itu sudah memproteksi lebih awal saat anak-anak sudah masuk di lingkungan madrasah tidak istilahnya tidak bebas untuk keluar masuk. Kita akan memproteksi anak-anak agar di lingkungan madrasah ini lebih aman, tidak hanya ramah tapi juga aman. Apalagi di Sanawiyah depan ini sudah jalan utama. Sedangkan kalau jalan utama ini merupakan jalan di mana banyak
lalu lalang kendaraan-kendaraan besar. Nah, sedangkan anak-anak pada masanya masa-masa setingkat sanawiyah atau SMP, ini kan juga masih rawan apabila keluar masuk di lingkungan madrasah. Terus berikutnya yaitu apa yang ada di madrasah. Kalau tadi itu ada di depan, terus berikutnya apa yang ada di lingkungan madrasah, yang ada di dalam. Yang ada di dalam kita itu mengupayakan ada rasa aman, rasa melindungi, memfasilitasi apa yang dibutuhkan sama anak-anak kita, yaitu misalnya saat ada di ruangan atas atau di kelas yang atas, misalnya fasilitas tangga dan sebagainya itu kita upayakan maksimal mungkin memberikan rasa aman kepada anak-anak. Tidak hanya masalah fasilitasnya, rasa aman dengan sesama itu juga sama. Masalah dengan bermainnya, belajarnya. Belajar itu juga pasti kita maksimalkan anak-anak bisa aman, nyaman. Itu yang kita utamakan bersama-sama. Termasuk itu juga aman dalam sisi kesehatan. Kesehatan apa yang ada di sekitar kita, yaitu mulai dari kantin yang ada di madrasah, berikutnya yang di sini kan merupakan bagian dari program pemerintah seperti MBG yang ada di Sanawiyah. Ini kita upayakan, kita kontrol agar anak-anak dalam hal masalah kesehatannya, makanannya ini juga aman. Jadi tidak hanya masalah fisiknya, tapi juga masalah psikisnya. Itu yang kita upayakan supaya bisa lebih aman saat anak-anak belajar di madrasah yang kita cintai bersama. Seperti itu, Bu Ani. Ini Bapak, seumpama ya, untuk masalah keamanan ya. Ini kan pasti kita itu mendidik tidak semua anak itu berasal dari baik. Mungkin masih ada anak yang dari SD-nya atau asalnya mungkin yang punya jiwa yang wah bosi atau pemen ya maaf mungkin yang nakal lah ya yang itu mungkin ada yang suka ganggu temannya. Nah, itu otomatis ada anak-anak yang mungkin pendiam atau apa itu masih merasa belum nyaman atau merasa ada yang membuli mungkin masih ada yang seperti itu mungkin ya Pak ya. Gimana ini cara penanganan dari sekolah untuk pengaduannya itu kita harus bagaimana Bapak? Monggo. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, Bu Ani kan juga selaku wali murid. Jadi wali murid juga setidaknya itu bertanya, nantinya itu bagaimana kalau anak-anak kita itu ada masalah dan sebagainya, masalah dengan temannya, masalah dengan lingkungannya dan sebagainya. Ini ada bagian laporan-laporan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Yang pertama, bisa disampaikan kepada wali wali kelasnya. Jadi wali kelas itu juga sebagai orang tua saat ada di kelas, orang tua saat ada di madrasah, sampaikan keluh kesahnya. Ya, namanya anak-anak itu kalau sudah berkeluh kesah, ya, misalnya, "Kok saya merasa sendirian ya saat ada di madrasah." Nah, wali kelas yang sebagai orang tua merangkul, "Ayo, apa yang bisa kita bantu, apa yang kurang, apa yang perlu kamu dapatkan nantinya supaya saat ada di madrasah bisa merasa nyaman." Selain dengan wali kelas, bisa dengan guru BK. Nah, kalau dengan guru BK itu juga lebih intens. Selain kalian itu nantinya bisa meningkatkan prestasinya, meningkatkan kompetensinya, gambaran-gambaran semuanya itu akan disampaikan kepada BK. Jadi apapun yang menjadi keluh kesah kalian nantinya itu, keluh kesah dari murid-murid baru itu bisa disampaikan kepada wali kelas, BK, sekaligus juga hotline yang ada di Madrasah Sanawiyah yang nantinya itu bisa ditampung oleh semua Bapak Ibu guru termasuk dengan saya sendiri.
Jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya gini, kita itu kan semuanya satu keluarga. Kalau sudah satu keluarga itu kalau ada yang merasa sendirian, kita harus meramaikan. Ya bukan rame seperti biasanya, tapi kita membuat suasana anak tersebut serasa sendiri, tapi juga kita menjadi bagian dari keluarga besar, menjadikan suasana hatinya menjadi ramai. Biasanya sendirian, kita juga, berupaya maksimal tidak lagi anak tersebut sendirian. Ini juga saya, inginkan mengkampanyekan kepada semua OSIM yang ada di Madrasah Sanawiyah, yaitu mengkampanyekan kita semuanya satu keluarga, satu hati. Satu yang sakit, semua ikut merasakan sakit. Satu bahagia, semuanya ikut merasakan bahagia. Jadi ada yang merasa tersakiti, semuanya ikut melindungi. Jadi ada segala sesuatu yang ada di madrasah kita, misalnya kurang atau lebih, itu semuanya kita bisa ditutupi, bisa kita kita sampaikan kelebihan-kelebihan. Apa yang menjadi bagian dari keluarga kita bersama, kita upayakan semaksimal mungkin menjadi keluarga yang hebat, keluarga Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan. Seperti itu, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah hebat Bapak ya. Terstruktur sinergi semuanya kerjasama mulai dari siswa, wali kelas, semuanya, kepala madrasah juga. Dan kita mungkin sebagai wali murid ya Bapak ya, mungkin jika ada apa-apa atau sesuatu bisa kita sampaikan paling tidak kepada wali kelas atau apa itu. Ya Alhamdulillah Bapak. Mungkin ini Bapak ada lagi untuk poin membangun, mendidik, berkarakter dan mendidik ya Bapak ya. Mungkin apa yang bisa dilaksanakan atau rencananya dari madrasah ini mulai tanggal 13 sampai 17 itu. 17, nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu wali murid semuanya, dalam apa yang saat nantinya di madrasah kita ini kan memang kita mengupayakan dengan adanya moderasi. Moderasi beragama, yang penting pada prinsipnya adalah moderasi ini. Kita saat ada di madrasah mengupayakan adanya toleransi. Terus pembelajarannya saat ada di madrasah di sini sifatnya holistik. Jadi semuanya ini kita upayakan menerima semuanya, yaitu mulai dari anak yang hebat berprestasi sampai pada anak yang yang perlu ada tambahan prestasi. Jadi semuanya merata. Kita lakukan secara berkeadilan. Semuanya mempunyai hak yang sama. Baik itu yang anak yang berprestasi maupun yang memang membutuhkan tambahan prestasi. Di satu sisi dari pembelajaran di sini adalah memaksimalkan upaya toleransi. Toleransi antar sesama. Tidak ada lagi yang namanya senioritas. Meskipun senior, junior itu ada. Tapi saat ada di madrasah, junior menghormati seniornya. Anak-anak kelas 7 menghormati anak-anak yang kelas 8 maupun kelas 9. Sebaliknya juga sama. Saat ada dengan adik-adiknya, anak-anak kita di kelas 8 maupun kelas 9 juga menghormati adik-adiknya. Nah, di sini kembali lagi apa yang saya sampaikan, kita itu semuanya keluarga besar, saling menghormati. Menghormati sesama temannya, menghormati bapak ibu gurunya, menghormati semua stakeholder yang ada di Madrasah Sanawiyah. Dan sekaligus juga menghormati apa yang menjadi kewajibannya, yaitu menghormati ilmu pengetahuannya. Apalagi pembelajaran di madrasah kita ini yang merupakan bagian dari
tujuan Kementerian Agama, yaitu pembelajaran yang berbasis cinta atau kurikulum berbasis cinta, di mana di madrasah ini kita memaksimalkan pembelajaran yaitu cinta kepada Allah beserta Rasul-Nya, cinta pada ilmu. Nah, makanya dalam pembelajaran kalau sudah dimulai dari cinta dengan ilmu, ya saya mulai yaitu cinta dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya yakin anak-anak kita tidak disuruh untuk sholat secara naluri, akan langsung berangkat ke masjid. Terus berikutnya kalau cinta dengan ilmu, anak-anak kita itu dengan nalurinya semangat langsung masuk saat ada di kelas, semangat mengikuti semua pembelajaran. Terus berikutnya yaitu cinta dengan sesama, cinta pada diri sendiri dan sesama. Nah, kalau cinta dengan diri sendiri yaitu cinta pada dirinya, apa yang kurang pada dirinya nantinya bisa dimaksimalkan melalui pembelajaran beserta dengan teman-temannya. Berikutnya yaitu cinta pada alam dan lingkungannya. Saat ada di madrasah, bagaimana upayanya anak-anak kita itu mencintai apa yang ada di madrasah dengan tanamannya, dengan lingkungan madrasahnya, kelasnya, dan berikutnya yang terakhir mengupayakan saat ada di madrasah pembelajaran cinta pada tanah air, yaitu cinta pada negerinya, Indonesia Jaya. Seperti itu. Jadi mencintai negaranya dan juga mempunyai tujuan, mempunyai maksud anak-anak memiliki tujuan, mempunyai harapan mencintai nusa dan bangsanya, mencintai para pahlawan dan sebagainya. Itu yang memang diharapkan dalam apa yang nantinya saat pembelajaran di madrasah yang kita cintai bersama. Seperti itu, Bu Ani. Masya Allah, merinding Pak mendengarnya. Terenyuh banget. Semoga dengan tujuan mendidik dan berkarakter ini bisa menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh-soleha, menjadi qurratul aini buat kita sebagai orang tua, Bapak. Amin, amin ya Allah. Bapak, mungkin ada saran dari Bapak untuk kita para wali murid baru ini, Bapak. Saran dari saya dan insya Allah itu juga saran dari semua Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan, dimulai dari Bapak Ibu semuanya itu sudah mempercayakan kepada kita, anak-anak Bapak Ibu semuanya menyekolahkan di madrasah kita. Saran dari kita yaitu pertama, doa dari Bapak Ibu, wali murid semuanya untuk kebaikan murid-murid kita, kebaikan anak-anak kita. Agar apa? Anak-anak kita ini belajar di madrasah penuh dengan cinta, penuh dengan hati, penuh dengan harapan. Dan pada segala sesuatu harapan-harapan mereka nantinya akan dilakukan dengan maksimal saat ada di madrasah. Begitu juga dengan harapan-harapan orang tua semuanya akan kita maksimalkan. Jadi yang kita laksanakan apa yang menjadi saran kita semuanya yaitu kita akan terus melakukan dengan harapan melakukan sinergi antara madrasah dengan orang tua. Jadi ada kolaborasi yang positif, kolaborasi yang aktif antara madrasah dengan orang tua. Orang tua menyampaikan segala sesuatu harapan-harapannya. Kita juga menyampaikan harapan-harapan yang nantinya bisa dilakukan kepada murid-murid kita semuanya. Pada prinsipnya kita akan selalu melakukan sinergi antara madrasah dengan orang tua. Begitu juga dengan orang tua. Kita berharap apa yang dilakukan oleh orang tua bersinergi alias gini satu frekuensi
Apa yang kita harapkan satu frekuensi dengan orang tua. Orang tua juga sama, yang diharapkan dari anak-anaknya satu frekuensi, istilahnya nyambung. Tanpa harus diucapkan, ternyata juga sudah terlaksana semuanya. Mungkin itu Bu Ani yang bisa saya berikan gambaran. Terakhir Bapak ini. Eh, Mungkin bisa kami minta tagline Pak. Tagline atau kata-kata penyemangat buat kita wali murid ini dan untuk menyambut siswa baru di mata muda ini. Apa ya tagline-nya ya? Nah, tagline-nya ini aja, yaitu tagline madrasah. Madrasah hebat, madrasah berprestasi, madrasah mendunia. Itu tagline-nya. Ya, jadi Bapak Ibu wali murid semuanya ini kalau sudah paham, sudah tahu tagline-nya, yaitu madrasah hebat, berarti anak-anak kita semuanya pasti hebat. Madrasah berprestasi, saya yakin anak-anak kita semuanya yang ada di madrasah semuanya berprestasi. Madrasah mendunia berarti mempunyai tagline dengan harapan anak-anak kita semuanya tidak hanya skala lokal, nasional, tapi juga mendunia. Seperti itu. Jadi tagline-nya madrasah hebat, madrasah berprestasi, madrasah mendunia. Terima kasih Bapak. Saya ulang lagi tagline-nya Bapak Ibu. Madrasah hebat, madrasah berprestasi, madrasah mendunia. Amin. Amin amin. Eh, Bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak kami tanyakan. Eh, Sudah terasa singkat. Waktunya kurang panjang, Bapak ya. Eh, Semoga kegiatan Mata Muda besok itu berjalan dengan lancar dan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita terlaksana dengan baik, nggih Bapak nggih. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan untuk kami dan mohon maaf sudah menyita waktu Bapak yang sibuknya minta ampun sudah meluangkan untuk kami. Semoga bermanfaat buat kita semua untuk kegiatan ini dan ada ilmu atau pengetahuan yang bisa diterima oleh Bapak Ibu wali murid semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, sudah menonton kami, sudah mendengarkan kami. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.